Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Lolos yang akan membantu teman-teman menghadapi seleksi nasional berbasis tes atau berdasarkan tes. Kali ini pembahasannya masih berkaitan dengan SNBT di tahun 2023, yaitu spesifik pada tes potensi skolastik. Lebih spesifiknya adalah penalaran umum, yaitu penalaran kuantitatif. Penalaran kuantitatif merupakan jenis penalaran yang melibatkan kuantitas. Artinya pemikirannya berdasarkan kuantitas. Kita tahu kuantitas itu adalah jumlah atau banyaknya sesuatu. Meliputi hubungan matematika sederhana yang melibatkan penggunaan operator aritmatika dasar. Penggunaan aritmatika dasar ini meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bentuk soal dari penalaran kuantitatif itu ada banyak ya. Bisa berupa kuantitas atau jumlah, hubungan matematika sederhana, aritmatika dasar, meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Atau aktualnya ada yang berupa grafik, ada yang berupa tabel, soal cerita, deret aljabar, dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Intinya pada penalaran kuantitatif ini adalah penalaran yang menggunakan matematika sederhana, bukan matematika tingkat lanjut, atau kita masih bisa melogikakan dengan mudah atau dengan cukup sederhana. Di sini saya ingin menyajikan sebagai pembuka di penalaran kuantitatif, bagian penalaran umum, bagian penalaran kuantitatif. Ada beberapa contoh soal dari penalaran kuantitatif. Nanti lebih lanjut kita akan bahas di video selanjutnya beserta dengan latihan mengerjakan dengan waktu tertentu atau kurang dari waktu yang disediakan oleh panitia dalam mengerjakan soal tes ini. Langsung saja yang pertama, bentuk soalnya adalah berupa deret. Perhatikan pola bilangan berikut ini. 2, D, 3, E, 5, G, 8, C, beta, alfa. Maka nilai dari beta dan alfa yang tepat adalah terdapat dua jenis karakter di sini. Ada angka, dan huruf. Jika kita amati, terdapat pola tertentu untuk menentukan angka selanjutnya atau huruf selanjutnya. Kita ambil dari dua pola awal. Pertama kita amati dari angkanya terlebih dahulu. 2 ke 3. Dari 2 ke 3 otomatis dia mengalami penambahan 1 plus 1. Kemudian angka selanjutnya adalah 5. Ini saya hapus 5. Berarti 3 ke 5 mengalami penambahan plus 2. Angka selanjutnya adalah 8. 5 ke 8 mengalami penambahan plus 3. Berarti angka selanjutnya setelah 8 mengalami penambahan yaitu sebanyak 4 angka. Kalau angka terakhirnya 8 ditambah 4 berarti sama dengan 12. Kita langsung sempitkan jawabannya. Kalau tidak D berarti E. Nah sekarang tinggal hurufnya. Hurufnya kita lihat. Saya hapus dulu. Hurufnya kita lihat. Pertama adalah D.
kemudian E. Dari D ke E itu naik 1. Dari E ke G ada 2 huruf yang diloncati, yaitu F dan G. Ini plus 1 plus 2. Dari G ke C mengalami penambahan 3 huruf. H, I, dan J, baru sampai ke J. Nah, berarti setelah J mengalami penambahan berapa huruf? Berarti mengalami plus 4. Dari J berarti ada K, L, M, dan N. Berarti jawabannya adalah N. Maka jawaban pada soal ini adalah E, 12 dan N. Gitu teman-teman. Berarti untuk mengetahui angka atau huruf selanjutnya harus dipisahkan, tidak bisa langsung dikerjakan bebarengan angka dan huruf, tetapi satu-satu dulu, angkanya dulu atau hurufnya terlebih dahulu. Lanjut ke soal selanjutnya. Penalaran kuantitatif. Dalam sebuah kelas terdiri dari 35 peserta didik, di mana 40% diantaranya adalah perempuan. Jika 2/3 dari peserta didik laki-laki mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan 50% yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka mengikuti ekstrakurikuler voli. Pada saat lomba peringatan Hari Pendidikan, kelas tersebut mengirimkan semua peserta didik yang mengikuti ekstra voli sebagai perwakilan kelas yang berjumlah 14 orang. Maka prosentase peserta didik perempuan yang mengikuti lomba voli dari seluruh siswa di kelas adalah, berarti kita harus mengetahui jumlah siswa perempuan di kelas tersebut dan jumlah siswa perempuan yang mengikuti ekstrakurikuler voli atau yang mengikuti lomba voli. Berarti kita hitung dulu jumlah perempuan dalam kelas tersebut adalah 40%. Berarti 40/100 dikali jumlah siswanya adalah 35. Dicoret nolnya. 35 kali 4 140 dibagi 10, coret lagi nolnya, berarti sama dengan 14. Kita tahu jumlah perempuan di kelas sama dengan 14. Lanjut, kita hapus terlebih dahulu. Nanti kalau yang bingung cara mengerjakannya bisa diulangi lagi videonya. Jika 2/3 dari peserta didik laki-laki mengikuti ekstrakurikuler pramuka, nah 2/3 dari peserta didik laki-laki, jumlah laki-lakinya berapa? Laki-laki sama dengan 35 dikurangi 14. Hasilnya adalah berapa? Laki-laki sama dengan 35 dikurangi 14, 1, 2, 21. Laki-lakinya 21, 2/3-nya berapa? 2/3, 2. Tinggal dituliskan aja 2/3 kali jumlah laki-laki 21. 21 bisa dibagi 3, coret 7. 7 kali 2, 14. Berarti dari 21 ini 14 pramuka. 14 diantaranya mengikuti pramuka. Maaf
saya jelek. Kemudian 50% yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka mengikuti ekstra voli. 50% dari 14, 50 dari 14 berapa? Tahu lah ya, setengahnya dari 14 kan berarti 7 orang mengikuti ekstra voli, laki-laki voli. Dari 14 yang pramuka, 7 voli. Pertanyaannya, pada saat lomba peringatan Hari Pendidikan mengirimkan semua peserta didik yang mengikuti ekstra voli sebagai perwakilan kelas yang berjumlah 14. Kalau perwakilannya 14 itu kan berarti laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya 7. Berarti perempuannya berapa? Perempuannya juga 7. Kita sudah tahu jumlah perempuan yang mengikuti voli 7. Perempuan voli 7. Yang ditanyakan apa? Persentase peserta didik perempuan yang mengikuti lomba voli dari seluruh siswa di kelas. Berarti tadi persentasenya jumlah perempuannya 7 yang mengikuti voli dibandingkan dengan jumlah peserta didik di kelas dikalikan 100%. 7/35 berarti 1 banding 5, sama-sama dibagi 7. 1/5 dikali 100. 100 bisa dibagi 5. 100 bagi 5 20. Berarti berapa? 20%. Jawabannya adalah 20%. Begitu ya teman-teman. Kuncinya adalah membaca soal dengan lengkap dan memanfaatkan semua data yang tersedia. Lanjut. Pada bulan Desember 2022 terdapat 4 profesional muda, Doni, Dino, Danu, dan Dina. Wah, ini hampir sama namanya. Ingin menginap di sebuah hotel bintang 3 yang terdiri dari 45 lantai. Karena menjelang tahun baru, maka mereka tidak dapat menginap dalam lantai yang sama. Mungkin karena penuh ya. Kamar Danu berada 2 lantai di atas kamar Dina. Langsung aja, ini kayaknya suruh mencari kamar ini. Danu 2 lantai di atas kamar Dina. Berarti Dina di atasnya ada Danu 2 lantai. Lanjut. Doni selaku ketua rombongan harus turun 12 lantai untuk menuju ruang karaoke yang berada pada lantai 3. Doni ruang karaoke turun. Ruang karaoke ini di lantai 3. Harus turun 12 lantai. Kita tulis dulu. Sementara Dino selaku asisten harus sering ke kamar Doni yang berada 4 lantai di atas kamarnya. Berarti Dino di atasnya ada Doni 4 lantai. Ya, kita sudah sampai sini. Untuk melaporkan kondisi kesehatan tim, Dina harus memberikan update ke Doni. Padahal kamarnya 5 lantai di bawah kamar Dino. Di bawahnya Dino masih ada Dina.
jaraknya 5 lantai. Berdasarkan ilustrasi tersebut, di lantai berapakah kamar Danu? Kita lihat kamar Danu 2 lantai, di atasnya kamar Dina. Sedangkan ini kamar Dina di bawahnya 5 lantai dari kamar Dino. Kamar Dino 4 lantai di bawah kamar Doni. Kalau kamar Doni yang diketahui di lantai berapa? Kok bisa? Karena dia tahu harus turun 12 lantai untuk menuju ruang karaoke di lantai 3. Berarti kamarnya Doni ada di lantai 15. Berarti kamar Danu di lantai berapa? Berarti kamar Danu adalah 15. Saya hapus dulu ya. Saya tuliskan langsung aja di sini. 15 dikurang 4 ke kamarnya Dino, kemudian dikurangi 3. Kenapa kok 3? Karena kamar Danu 2 lantai di atas kamar Dina, padahal kamar Dina 5 lantai di bawah kamar Dino. Berarti kamar Dino 3 lantai di bawah kamar Danu 3 lantai di bawah kamar Dino. Otomatis berapa jawabannya? 15 dikurangi 4 dikurangi 3. 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Berarti kamar Danu berada di lantai 8. Jawabannya adalah B. Nanti kalau masih belum mengerti bisa diulangi teman-teman. Kemudian bentuk soal selanjutnya. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah siswa yang lulus dan gagal dalam 5 kali uji coba ujian matematika suatu kelas. Pada uji coba berapa kelas tersebut mendapatkan persentase kelulusan tertinggi? Ini caranya bagaimana? Berarti untuk mendapatkan persentase kelulusan harus menghitung lulus dibagi lulus plus gagal dikali 100%. Kita berarti untuk menentukan berapa besar persentase kelulusan tertinggi, kita mencari lulusnya terbanyak di antara siswa yang paling sedikit. Ini 26, jumlah siswanya 30 lagi 40. Saya hapus dulu sebentar. 26 ditambah 14 40. 26 per 40 persentasenya. Kemudian ini sama 28 per 40 siswa. Kemudian di uji coba ketiga diikuti oleh 32 siswa lulus dan yang gagal 28. Totalnya berapa? Totalnya adalah 60. 32 per 60. Kemudian yang ketiga adalah 25 per 40. Dan yang terakhir adalah 14 per 30. Yang jelas tidak mungkin kita seleksi dulu dari yang jumlahnya sama. Berarti yang tidak mungkin adalah nomor 4 dan nomor 1.
karena nomor 2 itu adalah yang terbanyak. Mari kita hitung saja untuk memastikannya. 28/40 kali 100%. Coret-coret. 10 dibagi 4 berapa? 25. 25 kali 28. Berapa 25 kali 28? Teman-teman. 7. 7 apa? Oh, sorry. Ini 100 dibagi 40 ke 25 ya. 10 dibagi 4 2,5 kali 28 adalah 70%. Yang nomor 2 70%. Lanjut kita hitung nomor 3. Uji coba ketiga. 32/60 dikali 100%. Coret-coret nolnya. 32 dibagi 6 adalah berapa? 6 apa 5? 32 dibagi 6 bisa apa tidak ini? 32 dibagi 6 5,3. Tidak bisa ya. Bisanya adalah 5,3 dikali dengan 10 berarti 53%. Yang ketiga adalah 53%. Yang kelima kita udah tahu 14 itu tidak lebih dari setengahnya 30, berarti kurang dari 50%. Berarti ini salah. Berarti pada uji coba yang keberapa mendapatkan persentase kelulusan tertinggi? Berarti di uji coba kedua, karena yang lulus 28, yang tidak lulus 12 atau 28 orang dari 12 siswa. Lanjut lagi. Berikut ini adalah data pengunjung untuk fasilitas umum, yaitu perpustakaan dan museum pada bulan Mei 2023 dari hari Senin sampai dengan Jumat. Berdasarkan data tersebut, kita langsung fokus ke pertanyaannya dulu. Jumlah pengunjung terendah kedua fasilitas tersebut adalah pada hari, lihat yang grafiknya paling rendah. Nih, hari Selasa. Sangat mudah membaca grafik ya teman-teman. Kita lanjutkan soal berikutnya. Di bawah ini adalah grafik jumlah penumpang. Kita langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan data tersebut, jumlah penumpang terbanyak penumpang pria adalah pada hari pria itu adalah biru. Yang tertinggi nih hari Kamis dengan jumlah lebih dari 200 orang. Mudah ya membaca grafik. Tidak ada masalah ya untuk grafik. Kalau yang pria terendah yang mana? Berarti yang biru paling rendah. Kalau wanita tertinggi berarti yang orange paling tinggi sesuai dengan petunjuknya. Itu yang terendah berarti yang orange hari Kamis. Lanjut. Langsung ke pertanyaannya. Kalau ada grafik dan tabel langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan tabel di atas, maka persentase ketidaklulusan tertinggi adalah sama dengan tadi ya. Ketidaklulusan tertinggi berarti mencari yang lulusnya. Kalau tadi adalah kelulusan, ini
ketidaklulusan, berarti yang tidak lulus banyak, sedangkan yang lulus sedikit, pendaftarnya banyak. Kita lihat, ini ada dua SIM, SIM A dan SIM C. Kita mulai satu-satu. Dari SIM A yang tidak lulus berarti 65. Saya tuliskan di sini. Tidak lulus 65. Pada minggu kedua yang tidak lulus berapa? 26. Pada minggu ketiga yang tidak lulus 33 ditambah 4, 37. Pada minggu keempat yang tidak lulus ada berapa? 97 ditambah 75. 172. Wah, banyak ini. Dan yang terakhir, pada minggu kelima yang tidak lulus 127, 221 dikurangi 127 atau 73 ditambah 11 berarti 84. Kita lihat aja dari jumlahnya, berarti minggu keempat untuk SIM A kita sempitkan jawabannya minggu keempat. Kalau tidak A berarti B. Kemudian SIM C pendaftarnya 427, yang lulus 273. Berarti yang tidak lulus ada 154. Pada minggu kedua 375 pendaftar, lulus 301, berarti 74. Minggu ketiga 503 dikurangi 378, 125. Minggu keempat kita tidak usah hitung ya, karena di sini tidak ada. Langsung ke minggu kelima saja, fokus saja ke pilihan jawaban. Dari 250 lulus 111, berarti yang tidak lulus adalah 139. Persentase terbanyak yang mana? Tinggal kita bandingkan aja. Untuk cek minggu ketiga 125, sedangkan di minggu kelima adalah 139. Dari jumlahnya kita tahu lebih banyak ke minggu kelima. Tapi kita lihat jumlah pendaftarnya. Oh, jumlah pendaftar di minggu ketiga lebih banyak. Berarti memang persentase ketidaklulusan terbanyak adalah di minggu ke-5 untuk SIM C. Berarti jawabannya adalah B. Begitu teman-teman. Kita harus memanfaatkan satu persatu data yang kita punyai dan memanfaatkan waktu dengan menghitung. Kalau bisa menghitung, langsung hitung. Kalau jawabannya sudah bisa disempitkan, langsung fokus ke jawaban yang sudah disempitkan itu. Sekian dulu, sampai bertemu di video selanjutnya. Pada bagian selanjutnya dari penalaran kuantitatif akan semakin banyak soal-soal yang saya munculkan, termasuk dalam materi yang lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga lolos, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.